Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market meningkat sebesar 1,1%. Dengan total market cap mencapai di 1,12 triliun US dollars. Dengan peningkatan Bitcoin dominan sebesar 0,24% dan peningkatan volume sebesar 24,05%. Untuk Bitcoin sendiri, oke sebenarnya, tetapi kemarin dengan jelas masih kereject oleh angka 30.000 ya. Jadi setelah beberapa bulan terakhir sepertinya 30.000 masih menjadi resisten utama bagi Bitcoin ya. Tapi overall oke ya, tetap masih meningkat sebesar 1,45% dalam 24 jam terakhir. Nah, sekarang trading di angka 29.507. Untuk Ethereum terjadi peningkatan tipis sebesar 0,41% di angka di 1.593. BNB terjadi koreksi 0,37%, XRP terkoreksi sebesar 1,58%, dan seterusnya. Mungkin yang sedikit notable adalah Solana, dia meningkat sebesar 5,23% dalam 24 jam terakhir, dan sekarang trading di angka $26 lebih 75 sen. Untuk economic lender, kita akan masuk ke sini ya, tanggal 20 Oktober, kita bisa lihat di sini. Sabtu sekarang, tanggal 21 ya, tanggal 20 kemarin. Kalau kita bisa lihat di sini ya, tanggal 21 Oktober ini hari Sabtu. Jadi kalau Sabtu seperti biasa memang cenderung santai, nggak ada yang terlalu penting ya. Untuk besoknya hari Minggu lebih parah biasanya, malah nggak ada event sama sekali ya. Jadi untuk minggu ini sepertinya sudah selesai ya, data-data penting dari US sudah beres. Oke, selanjutnya kita akan geser ke news, dan ini news datang dari bisa dibilang mainstream inilah ya, atau TradFi lah, TradFi, Traditional Finance. Dimana spot Bitcoin ETF ini masih baru saja hit Main Street ya. Google Search indicates bahwa peningkatan searching orang mengenai Bitcoin ETF semakin tinggi ya. Nah, jadi seperti yang kita bisa tahu ya, memang beberapa hari lalu ya, itu terjadi suatu news yang ternyata hoax ya, dimana katanya iShares-nya dari BlackRock itu di-approve, tetapi pada faktanya belum, dan sudah keluar pernyataan resmi dari Larry Fink, yaitu CEO dari BlackRock, belum approve ya. Tetapi kebayang gak sih, baru newsnya aja orang sudah banyak yang tertarik. Berarti lagi-lagi sesuai dengan statement dari Larry Fink ya, ada pent up ada pent up demand untuk Bitcoin begitu. Orang cuma takut beli karena belum jelas secara regulasi gitu ya. Mungkin kasusnya mirip-mirip seperti gold, even better, karena gold dulu ya udah kita beli fisik. Tapi setelah ada setelah ada gold ETF, lu lihat sendiri chartnya ya, peningkatannya signifikan selama 1 dekade. Jadi maybe Bitcoin akan merasakan 1 dekade lagi yang super seperti ya 10 tahun ke belakang ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke analisa di Twitter. Kita ngomongin soal bull run nih ya. Nah, buat lu yang mungkin baru pertama kali ngerasain ini cycle pertama lu mungkin bingung, Bangkoknya nggak kemana-mana sih ya. Nah, pada faktanya masa kerasa nggak kemana-mana ini selalu ada rata-rata ya. Kita bisa di sini di 2016, di 2023 ada pattern yang cukup mirip gitu. Jadi memang ada masa-masa yang cukup panjang, bahkan bisa sampai kayak setahun, itu kerasanya kok kayak sideways gitu ya. Nah, kalau di sekarang gitu ya, di sekarang itu kerasanya di 30.000 sampai 20.000, mantul 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 ya. Nah, jadi memang normal kalau kerasa seperti itu. Ujung-ujungnya ya lagi-lagi yang menang adalah orang-orang yang mau terus melakukan DCA, terus melakukan akumulasi gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan geser ke TA kita untuk Bitcoin. Kita bisa di sini ya, overall is doing good. Dia berhasil menembus 2 resisten ya, yaitu 29.000 dan 29.489 ya. Kemarin week tertingginya membuat higher high ya, yaitu di angka 30.214, di mana sebelumnya di sini tanggal 16 Oktober di 29.990. Jadi nyaris kena 30.000. Di sini kena ya. That's good, that's good. Nah, sekarang PR untuk Bitcoin apa? PR untuk Bitcoin adalah bertahan di atas dari 29.489. Kalau itu bisa terjadi, nah possibility untuk membuat suatu higher low semakin tinggi gitu ya. Oke, jadi itu PR untuk di daily. PR untuk di weekly ini nih super penting ya. Dan berita bagusnya apa? Semakin meyakinkan untuk dia bisa benar-benar reclaim dan menjadikan sebagai support. Ya, ingat ini PR-nya 2 part nih ya. Jangan sampai lupa. PR pertama adalah besok, bukan besok ya, 2 hari lah lebih tepatnya, 2 hari kurang 4 jam.
itu dia weekly close di atas dari EMA 200 dan di atas dari bull support band. PR keduanya ya, tahap keduanya adalah bounce di situ. Kalau sampai retest, dia harus bounce. Kalau dia nggak bounce, ya siap-siap. Kemungkinan ada kemungkinan jebol lagi ke bawah gitu ya. Kalau kita coba cek gitu ya, reclaim dan gagal bounce tuh contohnya ada di sini. Reclaim, gagal bounce, jebol ya. Kalau kita cek lagi di sini, nah, bukan ini. Di mana? Sini. Reclaim, gagal bounce, jebol. Ya, jadi lagi-lagi PR-nya dua bagian. Bukan cuma reclaim bull support band dan EMA 200, tapi reclaim dan bounce. Saat sudah bounce, possibility-nya besar untuk dia membuat higher high dan arguably mungkin bisa retest sampai 32.534 ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin ya. Selanjutnya kita akan geser ke indeks dolar. Untuk indeks dolar kemarin itu bagus ya, dia itu akhirnya daily close di bawah dari MA20 atau lebih tepatnya ke reject untuk yang pertama kali di sini. Nah, harapan kita hari Senin adalah dia tetap open di sini, ke reject untuk yang kedua kali dan membuat lower low. Semoga lower low-nya langsung bisa membuat daily close di bawah dari 105,62. Itu harapan gua untuk di XY. Buat lo mungkin yang baru dan bingung kenapa, simpelnya setiap kali di XY turun ya, atau korelasinya itu negatif. Jadi saat indeks dolar turun secara makro, disitulah risk on asset seperti Nasdaq, S&P, Dow Jones dan kawan-kawannya termasuk Bitcoin itu menemukan rally gitu ya. Walaupun nggak selalu sih, kadang-kadang Bitcoin bisa sedikit nyeleneh ya, bisa beda sendiri gitu karena harusnya gitu kalau ngomong secara fundamentalnya harusnya dia itu nggak masuk ke dalam risk on asset secara karena apa ya iya lagi-lagi fundamentalnya, tapi karena Bitcoin secara market cap masih belum terlalu besar jadi masuknya kayak ke risk on gitu ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk makronya. Selanjutnya kita akan masuk ke buy limit. Sebelum kita masuk ke buy limit, gua akan disclaimer dulu, semua konten dari TCI ini bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya, lu bisa like our video, bisa share our video, itu juga bisa menggunakan link referral kita di bawah ya. Dan buat lo yang tertarik untuk memiliki hardware wallet, bisa pertimbangkan untuk beli di Encrypt. Karena Encrypt ini adalah authorized reseller dari berbagai macam brand hardware wallet yang ada di sini. Dan selanjutnya kita akan geser dulu ke pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Dan pada hari ini Bybit sedang ada event yang cukup baru ya. Ini berlangsung dari tanggal 25 September sampai tanggal 20 Oktober. Di sini kita bisa menangkan berbagai macam hadiah. Yang pertama, token senilai 6.600 USD, ada MacBook, iPhone 15 dan juga motor Honda ya. Seperti apa event ini kita langsung bahas saja ya. Seperti yang gue bahas tadi, grand prize-nya adalah satu motor Honda, dan juga ada satu MacBook MacBook ya, dan juga ada satu iPhone 15 ya. Nah, cara penggunanya seperti apa? Super simple, ini cara bermainnya seperti Wheels of Fortune ya. Tinggal kita dapatkan tiketnya, kita klik mulai dan dia langsung otomatis mutar. Dan ini hanya untuk di Indonesia saja, jadi buat lo yang di luar dari Indo sayangnya tidak bisa mengikuti event ini ya. Dan hanya untuk pengguna yang sudah ter-KYC di akhir acara. Jadi pastikan buat lo yang mau ikutan acara ini KYC dulu ya. Nah, satu peluangnya ini sangat simpel buat orang-orang yang masih baru pertama kali pakai Bybit ya. Lakukan deposit perdana dan juga deposit perdananya lebih dari 100 USD, lo bisa mendapatkan satu peluang untuk undian berhadiah. Selain itu juga buat lo yang perdagangan derivatif lebih dari 50.000 USD, secara volumenya juga bisa mendapatkan satu peluang. Satu peluang lagi apabila menembus 100.000, menembus 500.000 dan menembus 1 juta USD bisa mendapatkan 2 peluang dan seterusnya. Ya, jadi mungkin yang paling gampang ini ya, buat lo yang belum punya akun di Bybit boleh pertimbangkan untuk ikutan event ini ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, dan sekarang kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin kita bisa di sini ya. Buy limitnya kembali berubah. Untuk posisi spot sekarang buy limit pertama itu di 29.489, buy limit kedua di 29.034 USD dan buy limit ketiga di 28.587. Yaitu untuk posisi spot di Bitcoin. Untuk posisi futuresnya kita bisa di sini sudah terjadi retest pertama di 29.800 saja deh, 30.000 ketinggian. Apabila pada hari ini terjadi retest kedua, nah kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di 29.489. Otomatis untuk posisi longnya tinggal kita balik logikanya.
Retest 1, retest 1 di retest 1, retest 2 di 29.429. Kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di 29.897. Dan selanjutnya kita geser ke Ethereum. Untuk Ethereum akhirnya dia dapat rally yang cukup signifikan ya. Jadi kita bisa di sini dia berhasil reclaim dengan jelas 1567 dan mulai retest ke MA20. Bahkan bukan cuma retest, reclaim kemarin ya. Nah, jadi untuk sekarang secara posisi spotnya, buy limit pertama mungkin kita bisa geser ke sini ya. Buy limit pertama bisa di MA20 walaupun sedang di retest sekarang. Buy limit kedua di 1567 dan buy limit ketiga di 1519. Nah, untuk posisi futuresnya pada hari ini tuh bisa kita buka posisi short apabila terjadi retest kedua di di MA50 yang warna biru di sini ya. Tepatnya itu di angka 1612. Nah, target TP-nya adalah di MA20 yang ada di angka 1595 ya. Itu untuk posisi short. Untuk posisi long apabila pada hari ini Ethereum bisa bertahan dan tetap di atas dari MA20, besok kita bisa pertimbangkan untuk limit posisi short ya. Jadi apabila terjadi retest kedua besok, kita bisa buka posisi long dengan target TP yang sedikit lebih konservatif di MA50, yang lebih agresif di 1623. Dan sekarang kita masuk ke XRP. Untuk XRP kita bisa di sini secara struktur belum ada terlalu perubahan sih ya. Jadi buy limit masih sama. Buy limit pertama di MA20 atau di 50 sen. Buy limit kedua di 49 sen dan buy limit ketiga di 47 sen. Itu untuk posisi spot di XRP. Untuk posisi futuresnya kita bisa di sini sudah terjadi retest pertama di MA200 sebagai resisten. Apabila pada hari ini terjadi retest kedua, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di 50 sen. Sementara untuk posisi longnya otomatis tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di 50 sen, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di MA200. Dan sekarang kita masuk ke Cardano. Cardano sekarang menemukan power yang cukup lumayan ya. Sekarang mulai lagi retest ke MA50. Tetapi masih ke reject oleh MA50 ya. Jadi untuk posisi spot masih sama, tinggal tersisa di 24 sen ya. Nah, untuk posisi futuresnya kita sudah dapat posisi short karena terjadi retest 1, retest 2 di MA50 sebagai resisten ya. Nah, target TP kita di mana? Target TP untuk posisi short kita adalah di 24 sen. Sementara untuk posisi longnya otomatis tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di 24 sen sebagai support. Kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di MA50. Dan selanjutnya kita masuk ke Chainlink. Untuk Chainlink kita bisa di sini dia akhirnya berhasil menembus lagi MA20. Artinya buy limit pertama dari Chainlink kembali aktif lagi ya. Buy limit pertama di MA20 di angka $7.43. Buy limit kedua di $7.19 dan buy limit ketiga di MA50 di $6.98. Untuk posisi futuresnya apabila nih ya terjadi retest 1, retest 2 di MA20 sebagai support ya, kita bisa buka posisi long dengan target TP paling konservatif di sini. Paling konservatif itu di sekitar $7.5 lah, atau lebih tepatnya 7,55. Kalau lu mau sedikit lebih agresif, boleh pertimbangkan di struktur sini nih, di $8.18. Untuk posisi shortnya apabila ternyata dia gagal mempertahankan MA20 ya, kalau jebol ke bawah, retest 1, retest 2 sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP di $7.19 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk setup di Chainlink dan juga ending dari DCWT kita pada hari ini. Seperti biasa gue ingatkan, jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang untuk kripto. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.